Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Unin Saputra, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2500103921625154. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja dengan mata pelajaran Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Ini KTP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya ketika kita sudah diberikan kesehatan, maka kita juga harus memulai segala yang baik dengan doa. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa. Belum memulai praktek hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan buka handphonenya untuk LMS. Kita absen di LMS seperti biasa. Saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Oke, saya cek dulu. Oke, ada 20 orang. Benar, berarti masuk semua. Jadi, berarti kita sudah bisa mulai pembelajaran hari ini. Sebelum belajar juga kita harus cek dulu kebersihan ruangan lab nih. Jangan sampai lab kita ada sampahnya. Dibuang dulu keluar untuk menjaga kebersihan dari ruang praktek lab kita ini. Sudah semuanya? Oke, semuanya perhatikan di layar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu banyak ya. Nah, di sini kita untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan alat ukur. Penggunaan alat ukur. Nanti di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara untuk menggunakan alat ukur dengan baik dan benar. Seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan pematik nih. Nanti silakan dilihat kembali di layarnya ya. Di sini, apakah kalian tahu fungsi dari LAN tester? Coba, masih ingat gak kemarin sempat dijelasin fungsi dari LAN tester? Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan dulu, terus dijawab. Coba, pertanyaan dari persepsi ini. Satu orang boleh? Ya, Reza? Menguji kabel? Kabel jaringan. Ya, betul. Tepuk tangan buat Reza. Oke. Berikutnya di persepsi ini ada alat ukur apa yang digunakan untuk mengecek kecepatan pada sistem jaringan komputer. Siapa yang mau jawab? Rika? Apa Rika? Pas test. Pas sama Speed test. speed test. Oh ya, sama speed test.
Kita benar apa enggak jawaban dari Rika? Coba kita lihat ya nanti ya di slide berikutnya. Untuk alat ukur yang digunakan mengecek kecepatan pada sistem jaringan komputer itu benar ada pace dan juga speed test. Ini dia gambarnya. Jadi yang speed test itu untuk mengukur kecepatan download dan unggah nih. Ya, yang ini. Nah, coba ini ada pertanyaan lagi nih. Nanti yang bisa jawab seperti biasa diangkat dulu tangannya baru menjawab soalnya ya. Coba yang ini dulu nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Hengki? Kabel UTP. Kabel UTP. Benar nggak? Ya, oke, tepuk tangan buat Hengki. Udah masih ingat berarti ya pembelajaran yang kemarin. Lanjut yang berikutnya ada ini. Ada yang tahu ini apa? RJ45. Oh, Reja lagi. RJ45, betul. RJ45. Hebat ya Reja ya, udah 2 kali menjawab pertanyaan. Kalau yang ini udah pada tahu semua ya, karena ini adalah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, di sini saya akan menjabarkan capaian pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menggunakan alat ukur jaringan LAN tester untuk menguji kelayakan kabel UTP atau STP sesuai prosedur kerja keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, nanti ketika melakukan praktek, nanti kita ada praktek kelompok ya. Kemarin sudah dibentuk untuk kelompoknya. Jadi tolong diutamakan K3 ini. Jangan sampai nanti motongnya asal-asalan terus yang dipotong bukan kabelnya ya. Malah tangannya khawatirnya. Jadi tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu tujuan pembelajarannya ini kita ada 4. Yang pertama, menjelaskan fungsi dan bagian-bagian LAN tester. Yang kedua, mengoperasikan LAN tester dengan benar. Yang ketiga, menganalisis hasil pengujian kabel jaringan menggunakan LAN tester. Yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin dalam bekerja di laboratorium jaringan. Kayak gini ya, jadi sudah ada capaian pembelajarannya yang harus kalian capai dan tujuan pembelajarannya ada 4 seperti ini. Berikutnya di sini ada pengertian LAN tester. LAN tester ini atau network cable tester adalah alat yang digunakan untuk memeriksa dan menguji kabel jaringan LAN. Terutama untuk pengujian kabel UTP, STP, FTP dengan konektor apa? RJ45. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pin dan pasangan kabel dalam kabel jaringan terhubung dengan benar dan tidak ada kesalahan sambungan seperti putus, korslet, atau tertukar jalur. Kayak gitu, ini pengertian dari LAN tester. Nah, ini jenis-jenis LAN tester. Di sini yang pertama ada basic LAN tester atau manual atau analog ya. Ini yang sering kalian pakai nih. Biasanya kalau di lab itu warnanya hijau ya. Ini yang sering kalian pakai. Umumnya dia memiliki 2 bagian, yaitu main tester dan remote tester. Jadi dia ada 2 pasang, ada main tester dan remote tester. Nah, terus ketika kita melakukan pengecekan kabel, di sini hasilnya ditampilkan dengan lampu LED yang menyala berurutan untuk menunjukkan koneksi. Berurutan ini berarti kalau dia pengkabelannya straight. Lain ceritanya kalau cross. Kalau cross kan dia silang. Jadi lampunya nggak mungkin nomor 1 ketemu 1, nomor 2 ketemu 2. Nggak mungkin. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini contohnya LAN tester sederhana dengan indikator LED hijau dan merah. Nih kalau yang saya bawa ini adalah yang indikatornya
berwarna hijau. Kayak gitu. Kalau kalian pengen beli, pengen belajar di rumah, murah ini ya harganya, tinggal cek di online aja. Jadi saya kayak sales ini ya, mempromokan LAN tester malah ya. Berikutnya jenis-jenis LAN tester yang kedua, ada advanced LAN tester. Ya, atau digital smart. Nah, kalau ini lebih modern nih. Harganya juga lebih lumayan mahal. Jadi ini ada dua contoh yang saya sampaikan untuk jenis-jenis LAN tester. Sebetulnya banyak alat-alat buat nguji jaringan itu banyak. Jadi ini aja yang dua yang saya sampaikan untuk hari ini. Nah ini ya, ini adalah apa tadi? Yang ini yang gedenya main unit. Lalu yang kecilnya remote. Nah seperti ini tugasnya untuk main unit atau transmitter main tester yang gede nih ya. Ini adalah tugas yang gede nih. Berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik ke setiap jalur kabel. Jadi fungsi dari yang gede adalah mengirimkan sinyal listrik ke setiap jalur kabel. Karena yang ada baterainya dari main unit, yang ada arus listriknya main unit. Kalau remote-nya nggak ada, dia yang menerima sinyal listriknya nanti. Di bagian main unit, ini ada dua port. Ada RJ45 dan juga RJ11. Ini ya. Lalu ada tombol power atau tes. Jadi tombol power sama tes itu udah jadi satu kalau di tester yang seperti ini. Ketika kabel nyalain, dia udah otomatis ngecek. Ya, jadi makanya di situ tombol power atau tes. Ketika di tengah dia ngeceknya cepat, jalannya lampunya tet gitu ya. Kalau di kesampingin lagi, dia lambat nyalanya, ngitung kayak orang ngitung 1 gantian, 2 nyalanya begitu. Jadi harus paham nih fungsi yang ini nih. Kalau ke sebelah sini mati, kalau di tengah dia ngeceknya cepet nyalanya. Kalau ke paling pinggir lagi dia lambat kayak gitu. Itu fungsi dari main unit. Lalu ada indikator LED-nya. Ini udah ada ya warna-warnanya, warna hijau LED-nya. Lalu ada sumber daya listriknya nih berupa baterai 9 volt. Lalu yang kedua ada remote unit. Nah, yang tadi saya bilang remote unitnya itu ada di sebelahnya. Remote unitnya itu ada yang di sebelahnya yang kecil. Dia pun sama, memiliki dua port. Port yang pertama itu RJ45 dan port yang kedua RJ11. Tadi RJ11 buat menghubungkan kabel apa? Telepon, betul. Lalu ini ada cara penggunaannya nih. Cara penggunaan dari LAN tester pertama adalah ketika kamu sudah membuat kabel jaringan baik itu straight ataupun cross, maka pasang ujung kabel LAN ke port main unit. Nih port main unit yang gede, berarti dicolok dulu di main unitnya dalam posisinya mati. Ininya nih, mati. Dalam posisi mati, setelah di main unit, lalu ke remote unit. Ya, jadi udah dicolok dua-duanya, baru nyalakan alat dengan menekan tombol tes. Lanjut. Nah, ini adalah hasil pengujian LAN tester nih. Hasil pengujian LAN tester. Ini adalah kabel apa itu? Urutan kabel apa? Kabel strike. Kita lihat di sini kabelnya. Yang pertama, warna di pin 1 yaitu putih, oranye. Yang kedua, oranye. Yang ketiga, keempat, kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Gampang nggak cara mendeteksi kabel strike? Gampang, karena ketika di main unitnya nyala nomor 1, berarti di remote-nya juga harus nyala nomor 1.
Ketika main unitnya nyala nomor 5, ya berarti di remote-nya juga nomor 5. Kayak gitu. Jadi sebetulnya untuk strike ini cara pengecekan di LAN tester itu gampang. Yang agak rumit nanti kamu harus ngikutin susunannya, yaitu di cross. Ini crossnya ya. Nih seperti ini, cross tuh. Lihat tuh, ya kabelnya ya. Urutannya seperti ini. Nah ini ketika kamu ngecek kabel cross, kalau yang di main unit, dia urutannya udah pasti nyala semua. Kalau misalkan kabelnya terhubung, tuh berurutan ngitungnya. Satu, nih saya ulangin lagi nih ya videonya ya. Ini ada videonya nih, saya sisipkan videonya. Nih diperhatikan untuk gambar di main unitnya, pasti dia nyalanya berurutan nih kalau di main unit tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kabel yang memang sudah terhubung. Kenapa ini bisa terhubung? Karena di remote-nya juga udah pasti nyala juga. Cuman yang perlu dipastikan ketika dicek di sini nyala semua, urutan di remote-nya ini benar apa enggak untuk cross. Kalau misalkan di di main unitnya nomor 1 yang nyala, ya di main unitnya berarti di remote-nya harus nomor 3 tuh. 1 ketemu 3. Lalu nomor 2 di main unitnya nomor 2, di remote-nya nomor 6. Nah, di sini ada diskusi untuk kelompok bukunya. Coba dikeluarkan dulu. Kita akan berdiskusi mengenai pengecekan LAN tester ini ya. Ini nanti kita akan praktekkan setelah penyampaian materi ini. Ya, setelah penyampaian materi ini kita akan praktekkan cara pembuatannya. Nah, di sini kita berdiskusi dulu nih, berdiskusi kelompok. Sudah sesuai kelompoknya kan ya duduknya? Nah di sini pertanyaannya adalah mengapa saat pengecekan beberapa LED pada LAN tester tidak menyala? Kalian wajib berdiskusi dengan kelompoknya, dugaan atau kesimpulan sementara dari masalah yang ditemui. Ya, Engki, coba dugaannya apa, Ki? Dugaannya susunan kabel tidak berurutan, Pak. Dugaannya karena susunan kabel tidak berurutan. Kesimpulannya? Ada kesimpulannya nggak? Kurang teliti dan kurang fokus dalam pemasangan kabelnya. Berarti kurang teliti ya. Jadi kabelnya yang harusnya warnanya di mana, terus di RG yang sebelahnya di mana gitu ya. Nah, tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 4 udah ya. Nah ini ada kabel UTP. Ini ya. Ini kabel UTP yang akan kita gunakan nanti ketika praktek. Jadi nanti satu kelompok itu akan saya kasih 2 kabel ini. 2 kabel ini. Pertama nanti ketika praktek buat strike dulu. Buat strike, lalu berikutnya baru cross. Kayak gitu ya. Nah ini caranya, cara menggunakannya. Nanti kamu kupas dulu seukuran RJ45 ya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Terus juga ngebukanya nggak boleh ditekan ya, nanti putus dalamnya. Kayak gitu. Nah ini ada warna putih oranye. Apa? Oranye. Terus ada, pokoknya dia masih nyatu sama warna-warnanya nih. Putih oranye, ada putih biru, tuh. Putih hijau, putih coklat. Ini harus disesuaikan. Nih, nanti ketika bikinnya, dibeginiin dulu. Ini masih acak-acakan tuh. Ketika warnanya udah sesuai, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, ditekan, diginiin nih. Diginiin, diratain.
lalu dipotong. Dipotong sesuai dengan ukuran RJ45. Jangan sampai kepanjangan atau kependekan. Nanti bakalan nggak nyampe kalau kependekan. Atau kalau kepanjangan nanti dia nggak bisa kejepit. Kayak gitu. Nah ini udah sesuai nih. Putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ketika dia sudah rata seperti ini, maka ditekuk begini. Biar nggak lari. Kalau misalkan nggak ditekuk nanti bakalan ngacak lagi. Nah, kalau udah kayak gitu dipotong, lalu pastikan ketika masukkan kabel UTP ini posisi RJ45 yang ada pinnya ya. Yang ada pinnya itu di hadapan kita. Kayak gini. Lalu dimasukin begini. Dimasukin, ditekan sampai ujungnya mentok di depan. Kan bisa kelihatan kalau dari yang pin. Jangan belum mentok kamu jepit, nanti bakalan nggak nyala pas di tester kayak gitu. Ini udah pada nyampe semua ke depan. Nah ini pas nih. Biasanya ada kalau yang belum paham itu kabel 1 sampai 8-nya nyampe keluar ke sini. Habis motongnya panjangan. Nah, itu nanti bisa menyebabkan ketika kamu colok di komputer, kamu tarik, copot nanti. Kayak gitu karena enggak kejepit sama RJ45-nya. Jadi usahakan bagian luar kabelnya ini kejepit sama RJ45. Nah, setelah masuk seperti ini, kita pastikan dulu sudah nyampe semua atau belum. Lalu di crimping, dijepit. Nah ini urutan, jadi ini udah dicolok di main tester, lalu di remote. Kalau udah posisinya seperti ini, kalau kamu mau yang cepat, itu pakai yang tengah. Cepet tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau kamu kesampingin, lama. Kayak gitu. Jadi ini buat mendeteksi kabel mana yang memang kalau ketemu yang mengalami kerusakan. Seperti itu cara ngetesnya. Nah, jadi sebelum kita praktik, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Apa perbedaan kabel UTP dengan STP? Apa perbedaan kabel UTP dengan STP ya? Jadi untuk kabel UTP dan STP, ini yang saya bawa ini kabel UTP nih. Kabel UTP. Ya. Kabel UTP. Ketika kita buka tadi, seperti ini langsung ketemu kabel. Nih, ada ketemu kabel. Tapi kalau STP, dia ada pelindungnya lagi. Ada pelindungnya lagi, terus yang ininya juga ada pelindungnya lagi. Itu fungsinya untuk meminimalisir gangguan sinyal-sinyal seperti dari listrik dan dari frekuensi radio. Kayak gitu. Jadi dia lebih melindungi. Kalau yang ini bisa dipakai, cuman kalau misalkan nempel sama arus listrik atau kabel listrik, dia bisa kena gangguan. Coba kelompok 1 dites ininya. Dites. Mau dicek dulu. Coba tes sendiri gimana cara ngeceknya.
Nyala semua? Oke, kabel strike-nya nyala semua. Coba ke kelompok 2. Oh, di sebelah sono. Kelompok 3 udah ininya, strike-nya. Udah. Ya, tar dulu. Saya ngecekin strike-nya dulu, strike. Oke, udah nyala semua kelompok 2. Kelompok 3 strike-nya. Coba sini dicek sebelah sini. Cek sebelah sini. Nyala semua? Oke, kelompok 4. Baik, untuk kabel strike berarti dari kelompok 1 dan 2 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Untuk strike-nya sudah berjalan semua. Cross-nya gimana? Udah semua? Silakan ucap salam dulu pembukaan untuk presentasinya. Hasil dari praktek di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 1. Saya Bunga Cahaya Kirania dari kelompok 1. Hasil praktik Lancaster semua pin 1 dan 8 menyala. Kabelnya mana kabelnya? Berurutan 3 kabel strike berhasil dibuat dan berfungsi baik. Ini strike ya. Ya, Coba dikasih unjuk ke teman-temannya. Jadi ini hasil presentasi dari kelompok 1. Akan kita cek kabelnya. Ini ya, untuk kelompok 1. Lanjut, presentasikan kembali. Ada lagi? Semua kabel strike dan cross telah diuji menggunakan Lancaster dan dinyatakan berfungsi dengan baik. Cara menggunakan Lancaster. Ya, cara menggunakan Lancaster gimana? Sambungkan kedua ujung kabel UTP ke Lancaster unit utama. Remote susun kabel strike kedua ujung. Terus? Memakai susunan yang sama. Terus? Terus? 568B putih oranye putih, hijau biru, putih biru, hijau putih, coklat. Ya. Terus? Susun kabel cross Susunan kabel cross, ujung A menggunakan T568B, ujung B menggunakan T58A. Putih hijau, putih oranye biru, oranye, putih coklat. Oke, itu untuk presentasi dari kelompok 1, berarti kabel strike-nya nyala semua. Tepuk tangan dong. Untuk cross-nya udah dicek belum? Kabel cross. Cross-nya nyala tadi. Untuk cross-nya kita cek dulu ya. Untuk kelompok lain, coba disiapkan pertanyaannya jika ada pertanyaan. Nyala, Pak. Nyala. Tuh, 1, 3. Oke, sudah nyala. Ada pertanyaan nggak? Ntar dulu, belum ada yang mau nanya nih. Ada pertanyaan nggak? Oke, Pak, saya mau bertanya. Nanya, silakan. Di satu kelompok lagi ditemenin kelompoknya berdiri. Atau nggak usah? Nanti kalau misalkan yang di depannya kurang bisa untuk menjawab, boleh anggota yang lain membantu ya. Silakan, Hengki. Apakah jika pemasangan kabel strike ujungnya A, putih oranye berbeda di kiri, sedangkan di sisi B-nya putih oranye ada di sebelah kanan, apakah bisa digunakan?
tidak bisa digunakan karena harus sesuai atau sama sisi A dan sisi B. Jika sisi A putih oranye ada di kanan, maka sisi B putih orange juga di kanan. Dan sebaliknya, jika sisi A putih orange di kiri, maka di sisi B putih orange juga sebelah kiri. Sudah cukup jelas belum, Hengki? Cukup, Pak. Satu, silakan duduk. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 1? Oke, mungkin untuk hari ini yang presentasi hanya satu kelompok dulu. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya. Hari ini berarti untuk praktek sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 juga udah selesai. Kelompok 3 udah. Kelompok 4 udah ya tabelnya ya. LKPD juga udah semua ya. Berarti nanti di pertemuan berikutnya tinggal presentasinya saja. Nah, di sini berikutnya. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah bagaimana cara untuk menggunakan land tester itu tadi sudah kalian praktekkan dengan kelompok-kelompok kalian. Menggunakannya sangat simpel dan gampang kalau kalian sudah tahu cara-caranya ya. Yang paling terpenting ketika melakukan apapun, lakukan dengan cara disiplin dan juga bertanggung jawab serta bekerja sama dengan kelompok dengan baik seperti itu. Untuk berikutnya di sini silahkan dikeluarkan handphonenya masing-masing. Kita akan mengerjakan asesmen ya, asesmen singkat. Pastikan sudah terhubung ke jaringan internet yang ada di sekolah untuk penyelesaian dari asesmen ini, karena kita akan menggunakan LMS sekolah. Kita akan mengerjakan asesmen. Simpulannya pada hari ini kita sudah selesai untuk praktik pembuatan kabel jaringan. Mudah-mudahan pada hari ini ilmunya bisa dipahami dan digunakan dengan sebaik-baiknya, agar nanti ketika kalian naik ke kelas berikutnya sudah paham cara untuk konfigurasi jaringan dan juga pembuatan kabel jaringan seperti itu. Nah, tepuk tangan buat kalian semua. Dan nanti untuk gamesnya dan juga refleksi peserta didik akan saya kirim linknya ke grup LMS-nya ya. Jadi mungkin cukup pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Silakan untuk meninggalkan ruangan lab dengan posisi lab rapi kembali.